Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi dan mencoba menganalisis dua kebijakan pemerintah terkait dengan seleksi P3K dan PPG Prajabatan. Apakah kedua kebijakan ini akan dapat melahirkan profil guru SD yang dicita-citakan? Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video ini. Teman-teman semua, ini adalah peta konsep kita untuk pembahasan kali ini. Itu berkaitan dengan dua isu seleksi yang berkaitan dengan PPG Prajabatan dan rekrutmen guru P3K. Teman-teman semua, yang pertama langsung saja mengenai PPG Prajabatan Guru Kelas SD ataupun PGSD. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa PPG Prajabatan itu diselenggarakan bagi lulusan sarjana ataupun sarjana terapan maupun diploma 4, baik dari jurusan pendidikan maupun non-kependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, teman-teman semua, adapun profil lulusan PPG Prajabatan, yang pertama itulah mengamalkan Pancasila, yang kedua adalah berkompeten, yang ketiga adalah teladan, dan yang keempat adalah pembelajar sepanjang hayat. Nah, adapun bahan PPG Prajabatan itu totalnya adalah 32 SKS mata kuliah inti, kemudian ditambah 4 SKS mata kuliah selektif, dan 2 SKS mata kuliah elektif. Adapun mata kuliah inti untuk PPG Prajabatan itu meliputi adalah yang pertama Filosofi Pendidikan Indonesia 2 SKS, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya 3 SKS, prinsip pengajaran dan asesmen 1 dan 2 itulah 6 SKS, pembelajaran sosial emosional itulah 3 SKS, kemudian yang kelima itu adalah seminar pendidikan profesi guru 2 SKS, proyek kepemimpinan 2 SKS, dan praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 dan 2 itu sebesar 14 SKS. Ditambah dengan mata kuliah selektif itu sebesar 4 SKS, dan mata kuliah elektif yang bisa diambil dari program PPG Prajabatan secara nasional ataukah dari mata kuliah pilihan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi secara mandiri sebesar 2 SKS. Nah, berikutnya teman-teman, yang kita ingin analisis adalah berkaitan dengan linearitas bidang PPG Prajabatan PGSD dengan prodi asal ketika S1 ataupun D4. Nah, teman-teman, untuk melihat linearitas program studi yang dapat melamar PPG Prajabatan bidang PGSD ataupun guru kelas SD, teman-teman bisa lihat di halaman ppg.kemdikbud.go.id garing linearitas PPG Prajabatan. Jadi sekali lagi teman-teman bisa masuk ke ppg.kemdikbud.go.id dengan mencari submenu PPG Prajabatan. Nah, ketika kita klik bersama-sama teman-teman, maka di sana terlihat untuk bidang PPG Prajabatan PGSD ataupun guru kelas SD, maka yang dianggap linear, saya coba klasifikasikan teman-teman, ini yang berasal dari S1 asalnya itu bisa berasal dari PGSD, PGMI, PGSD Buddha, PG PAUD, ataupun PGRA. Jadi teman-teman alumni ini bisa melamar PPG Prajabatan PGSD. Kemudian kalau kita cek dari rumpun PPKN dan IPS, jadi yang bisa melamar itu adalah dari S1 PPKN, PKN, Pendidikan IPS, Tadris IPS, Pendidikan Antropologi, Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Kemudian dari rumpun Matematika dan IPA, teman-teman dari lulusan Pendidikan Matematika, Tadris Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Tadris Biologi, Tadris Fisika, Pendidikan Kimia, sama Tadris Kimia, bisa juga melamar PPG Prajabatan bidang PGSD. Kemudian dari rumpun bahasa, itulah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Indonesia, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Bahasa Daerah, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, Tadris Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian dari rumpun BK dan Psikologi, teman-teman lulusan S1 dari Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Bimbingan dan Konseling Islam, BK, kemudian Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, BK Kristen, Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, Psikologi Islam, Psikologi Buddha, Psikologi Kristen, itu sekali lagi dapat melamar ya, atau menjadi peserta PPG Prajabatan PGSD ataupun guru kelas SD. Ya, nah teman-teman dari prodi mana? Silakan cek sekali lagi di laman PPG Prajabatan. Nah, mari kita berpikir bersama-sama teman-teman. Yang pertama, apakah ada peserta PPG Prajabatan PGSD ataupun guru kelas SD yang berasal dari kualifikasi akademik S1 di luar PGSD untuk yang tahun 2024
kemarin di eh, gelombang satu. Misalkan, jika kemungkinan ada, atau kemungkinan pertama, misalkan itu ada peserta, ya, PPG Prajabatan PGSD yang berasal dari S1 di luar PGSD. Nah, jika ada, dari kualifikasi akademik apa, dan berapa banyak dari luar PGSD. Terus terang saya tidak pegang datanya, tetapi mungkin di masing-masing perguruan tinggi penyelenggara PPG, eh, mungkin ada informasi mengenai jumlah peserta PPG Prajabatan PGSD yang berasal dari luar PGSD. Yang kedua, misalkan kemungkinannya adalah tidak ada peserta PPG Prajabatan PGSD yang berasal dari S1 luar PGSD. Nah, misalkan kalaupun tidak ada, pertanyaannya adalah mengapa kebijakan ini muncul? Apakah kebijakan ini akan merugikan teman-teman yang berasal dari S1 PGSD atau menguntungkan, atau merugikan atau menguntungkan bagi teman-teman yang berasal atau yang memiliki sarjana di luar prodi PGSD? Nah, silakan teman-teman sebagai calon guru masa depan bisa berkomentar melalui kolom komen di bawah ini. Nah, kedua, yang kita pikirkan adalah kebijakan pola seleksi P3K yang kemarin di tahun 2023 khusus untuk jabatan fungsional guru. Teman-teman bisa cek melalui surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2901-B HK 0401-2023 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K jabatan fungsional guru. Kita lihat yang pertama, teman-teman, di surat edaran di sana terlihat poin yang nomor 2 bahwa calon P3K untuk jabatan fungsional guru itu mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jadi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik dapat melamar sebagai calon P3K. Nah, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, sebagaimana yang dimaksudkan pada poin nomor 2 ini, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik sarjana S1-nya atau diploma 4-nya yang dimilikinya. Nah, daftar kualifikasi akademik itu tercantum pada lampiran surat ini. Nah, sekarang saya coba rangkum ya, daftar kualifikasi akademik yang bisa mendaftar jabatan fungsional guru kelas SD ataupun guru SD ya. Nah, teman-teman dari sana kita bisa melihat teman-teman semua yang pertama itu adalah dari lulusan PGSD ataupun PG PAUD itu bisa melamar ya P3K guru kelas SD. Begitu juga kalau saya klasifikasikan dari teman-teman S1 yang rumpun ilmu pendidikan IPS, jadi PKN, PPKN, pendidikan IPS, tadris IPS, antropologi, geografi, ekonomi, sejarah, pendidikan sosiologi dan antropologi itu bisa melamar jabatan fungsional guru kelas SD. Kemudian kalau kita lihat dari rumpun matematika dan IPA, itu pendidikan matematika, tadris matematika, pendidikan IPA, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, ya itu sekali lagi juga bisa melamar P3K guru kelas SD. Kemudian dari rumpun bahasa, teman-teman bisa melihat dari pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan sastra, ya tadris bahasa Indonesia, termasuk juga pendidikan bahasa Inggris itu bisa melamar menjadi P3K guru kelas SD. Nah, kemudian kita lihat dari S1 bimbingan konseling ataupun psikologi. Itu teman-teman dari lulusan pendidikan bimbingan dan konseling, pendidikan bimbingan dan konseling Islam, BK Pendidikan Islam, BK Islam, BK Kristen, pendidikan psikologi dan konseling Buddha, psikologi Islam, Buddha sama Kristen. Sekali lagi itu juga bisa melamar P3K guru kelas SD. Kemudian kalau kita lihat teman-teman dari rumpun S1 murni, ternyata ada juga ya teman-teman untuk seleksi P3K kemarin. Yang pertama itu dari ekonomi, ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, fisika murni, hukum ekonomi syariah, ilmu ilmu biologi, ilmu ekonomi, fisika, kimia, linguistik, manajemen, bahkan ilmu politik itu juga bisa mengikuti seleksi P3K kemarin. Manajemen, manajemen administrasi, manajemen bisnis, manajemen informatika, manajemen keuangan, sama manajemen perusahaan. Sastra sama fisika juga bisa melamar P3K guru kelas SD. Termasuk juga dari rumpun ilmu teknik. Saya coba klasifikasikan teman-teman dari teknik ataupun rekayasa fisika, teknik ataupun rekayasa kimia, teknik fisika, teknik kimia, statistik sama statistika juga bisa melamar guru
P3K untuk tahun 2023 kemarin. Ya. Nah, seleksi P3K kemarin itu ada P1, itu yang berasal dari P3, jatah P3K tahun 2022 tetapi belum masuk di jatah 2023. Kemudian ada P2, ya, kemudian ada P3 sama P4. Nah, untuk P2 dan P3 itu tetap akan dilakukan tes kemarin ya, dengan menggunakan sistem situational judgment test atau SJT, ya. Di mana sebelumnya pada tahun 2022 P2 dan P3 itu hanya dites observasi, ya. Nah, sedangkan untuk kemarin di tahun 2023 itu menggunakan tes CAT-BKN, ya. Tapi tesnya bukan pengetahuan, tetapi sekali lagi situational judgment test atau SJT yang sekarang juga digunakan untuk seleksi PPG dalam jabatan. Nah, teman-teman semua, untuk jabatan fungsional guru kelas SD seleksi P3K, mari kita berpikir bersama-sama. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah ada peserta P3K di tahun 2023 kemarin yang berasal dari kualifikasi akademik di luar S1 PGSD? Itu pertanyaan pertama. Nah, misalkan kemungkinan pertama, itu kemungkinannya misalkan kita jawab ada. Jadi ada guru ataupun peserta dengan kualifikasi akademik S1-nya di luar PGSD yang melamar P3K tahun 2023 kemarin. Dan misalkan dinyatakan lolos. Pertanyaan sekarang pertama adalah dari kualifikasi akademik apa? Dan berapa banyak dari luar prodi PGSD? Itu yang harus teman-teman jawab. Terus terang saya tidak pegang data ya, tetapi nanti kita cari datanya bersama-sama. Nah, kemungkinan kedua misalkan tidak ada guru atau tidak ada peserta PPG, maaf ya, tidak ada guru ataupun peserta dengan kualifikasi akademik S1 di luar PGSD yang melamar P3K tahun 2023 kemarin ya. Misalkan tidak ada yang dari luar PGSD. Nah, kalau tidak ada, pertanyaannya adalah kenapa kebijakan ini muncul? Terus bagaimana kalau kebijakan ini diterapkan untuk CPNS guru misalkan kalau ada, ya. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Apakah menguntungkan ataukah merugikan? Silakan teman-teman komen di kolom komen video ini. Nah, teman-teman sebagai calon guru masa depan, terutama ini adalah yang prodi PGSD, silakan teman-teman berpikir. Ya, hasilnya tuangkan di kolom komentar. Oke. Berikutnya, bagi teman-teman yang sudah lulus P3K, pasti akan mengikuti pengembangan profesional guru ya. Jadi teman-teman yang sudah lolos, kemudian yang belum serdik, pastinya belum serdik ya. Ya, tetapi yang sudah serdik juga bisa lolos, tapi yang sudah serdik kan tidak mengikuti PPG ya. Tetapi yang belum serdik pasti itu akan mengikuti PPG dalam jabatan ya, untuk menghasilkan guru profesional. Tapi teman-teman yang sudah lulus P3K dan sudah memiliki serdik kan tidak perlu memiliki atau mengikuti PPG Daljab karena sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, kalaupun sekarang mengikuti PPG Daljab, apa sih yang diberikan ketika mengikuti PPG Daljab? Jadi yang diberikan pertama itu adalah analisis materi, ya. Jadi berkaitan dengan kesulitan, ya, ataupun permasalahan, ya, yang dialami selama ini, ya. Jadi kaitannya dengan materi ajar, literasi, numerasi, hot dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan analisis terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini, bukan memperdalam materi ajar, ya. IPA, matematika, PKN atau IPS atau lain sebagainya. Bukan, bukan itu ya. Yang kedua yang dilakukan itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu berupa desain perangkat pembelajaran inovatif yang nanti akan diterapkan pada saat praktik pengalaman lapangan ataupun PPL di tempat di mana teman-teman P3K itu bertugas. Jadi ini saja yang diberikan teman-teman, kurang lebih ya. Kemarin untuk TMT sampai dengan Desember 2015 itu 12 SKS, tapi untuk yang TMT-nya per 1 Januari 2016 dengan masa kerja minimal 3 tahun itu 18 SKS. Jadi inilah yang diberikan selama kegiatan PPG Daljab. Jadi lebih banyak masalah ketika mengajar di sekolah, kemudian diatasi dengan cara membuat perangkat, kemudian diterapkan saat PPL. Hanya itu kegiatannya teman-teman. Ya. Nah, sekarang dari dua kebijakan itu, sekarang kita akan membahas bagaimana profil guru SD. Nah, saya ambil dari buku profil guru SD itu dari bukunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Di sana dikatakan profil guru SD adalah cakap, yaitu ceria, adaptif, kreatif, sabar, dan penyayang. Nah,
Ceria. Ceria di sini adalah teman-teman guru harus riang gembira, murah senyum, penuh semangat dan energik serta ekspresif ya. Jadi ekspresinya sesuai dengan konteks yang diajarkan. Kemudian yang kedua adalah adaptif, peka terhadap kebutuhan anak sekarang dan masa depan atau mendatang, menyelami dunia anak, terbuka terhadap segala hal terkait dengan kemajuan anak. Nah, yang ketiga itulah profilnya kreatif. Jadi guru-guru di SD itu harus mampu menciptakan hal yang menarik, menyenangkan bagi anak, memiliki ide yang unik dan estetis yang disukai anak-anak di sekolah dasar, melakukan aktivitas secara variatif dalam memperlakukan anak. Kemudian yang keempat adalah sabar, ya. Jadi menerima keunikan anak dengan berbagai ciri-ciri atau keunikannya. Tidak terlalu banyak mengeluh ya. Jadi ini tidak terlalu banyak mengeluh selama bersama anak-anak. Kemudian yang ketiga itulah semangat menghadapi anak dalam kondisi apapun. Jadi dalam kondisi apapun teman-teman harus sabar menjadi guru SD. Kemudian profil yang kelima itulah penyayang. Jadi memiliki kepedulian terhadap keluh kesah anak. Kemudian merangkul anak, memperhatikan atau memiliki perhatian terhadap anak, dan memiliki empati. Cakap, ceria, adaptif, kreatif, sabar, dan penyayang. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu tentang guru dan dosen, adapun profil guru itu adalah kompetensi guru. Jadi dia memiliki kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, sosial, sama kompetensi profesional. Nah, kita lihat teman-teman ya, guru di SD. Yang pertama, guru di SD itulah sebagai guru kelas, yaitu mengajar semua bidang studi. Ya, mengajar semua bidang studi, bukan sebagai guru mapel seperti di SMP. Saya kan guru fisika, guru bahasa Indonesia ya, tetapi guru di SD adalah guru kelas, mengajar semua bidang studi. Walaupun saat ini ada kurikulum 2000 kurikulum merdeka ya, itu per mapel, tetapi gurunya harus bisa menguasai semuanya. Jadi yang bisa dikuasai adalah matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PKN, SBDP dan lain sebagainya, bahkan bisa menari dan lain sebagainya, ya. Kemudian memahami peserta didik. Jadi memahami perkembangan kognitif, fisik motorik, sosial emosional, perkembangan agama dan moral, perkembangan bahasa dan perkembangan seni anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah memahami dan terampil membuat perangkat pembelajaran, baik RPP ataupun modul ajar, bahan ajar, LKPD, media, penilaian, dan lain sebagainya. Termasuk juga perangkat administrasi di sekolah, ya, RKA, RKAS, ya, laporan BOS, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memahami dan terampil melakukan praktik pembelajaran di kelas. Jadi teman-teman harus terampil praktik pembelajaran di kelas. Itu melalui pembelajaran terpadu, pembelajaran tematik, pembelajaran per mapel, dengan menggunakan PBL, PJBL, Discovery, Inquiry, dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah guru atau profil guru di sekolah dasar. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah profil guru SD ini dapat dicapai melalui dua kebijakan yang sudah tadi saya bahas, yaitu yang pertama berkaitan dengan seleksi PPG Prajabatan Guru SD yang bisa berasal dari prodi yang sudah kita jelaskan tadi, dan yang kedua adalah seleksi P3K yang bisa diikuti oleh teman-teman guru dari luar prodi PGSD. Jawaban teman-teman silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman.